Oke, selamat datang di channel ini, channel Mas Nahjat yang Merindis. Terima kasih. Kali ini saya akan memberitahu atau sekedar sharing ya pandangan orang-orang terutama Indonesia ya terhadap unit airgun, karena banyak yang mengira itu seperti kayak kriminal gitu ya. Oke lah, intro dulu. Pertama-tama ya, di sini akan saya bahas tentang mengenai airgun, mengenai airgun pistol yang sering saya buat video ataupun sering saya pakai lah, seperti itu. Dan di sini yang saya akan bahas ini mengenai ini sih, lebih ke pendapat saya sendiri ya. Entah kalau ada orang lain yang berpendapat beda ataupun ya kurang setuju sama pendapat saya, mungkin oke, monggo tulis di kolom komentar aja. Dan ya seperti itu aja ya, biar kita saling tukar pendapat saja, biar tidak banyak debat ya. Jadi ini saya mungkin akan lebih condong membahas airgun, karena airgun ini sangat sensitif ya, bahkan berkali-kali berdarah kuning di sini. Nah seperti itu. Jadi ya kita mulai dulu ya. Nah, oke, udah bersiap-siap mau ngambil ini ya, sponsori Surya sih. Nah, pertama-tama saya akan membahas ini unit yang sering sekali tampak di video saya yang lainnya. Ini adalah Glock airgun, Glock 19 airgun, bisa kita lihat airgun ya. Nah, ini airgun ini kan kalau dengan airsoft itu beda, dan perbedaannya pun sudah saya jelaskan ya di dalam channel ini ya. Mungkin bisa dicek di sebelah sini. Itu jika teman-teman ingin tahu perbedaannya. Cuman yang lebih saya tekankan, saya bahas ini, kok airgun ini dianggap seperti orang-orang yang memiliki airgun ini seperti orang-orang kriminal gitu. Nah, ya mungkin karena tidak salah juga saya memandang seperti itu. Mungkin karena FPS yang relatif besar yang dikeluarkan ya, FPS-nya besar, dan juga damage yang dihasilkan itu memang berat, emang ya damage-nya emang besar juga gitu loh. Cuman itu kan semua tergantung ke penggunanya masing-masing sebenarnya. Nah, tergantung meskipun pakai airsoft, kalau penggunanya itu yang salah, meskipun dibuat nodong orang, kan orang nggak tahu kalau itu apa unit mainan, jadi atau replika, jadi kan orang-orang tetap takut kan gitu. Berarti semua itu tergantung yang make sih. Kalau yang orang punya semua unitnya airgun, tapi dia tuh hanya disalurkan untuk sebagai hobi ataupun olahraga ya, itu sepertinya tidak masalah dan tidak melanggar aturan ya. Yang penting bawanya jangan ditenteng-tenteng. Emang kebanyakan soalnya peredaran airgun ini emang lumayan cukup mudah ya di kalangan masyarakat. Jadi hampir semua masyarakat yang memiliki biaya ini bisa membelinya, dan juga bisa membeli tapi kurangnya edukasi. Nah, itu yang menjadi masalah di lingkungan kita seperti itu. Ntar nah, saya lanjut lagi. Dan juga kalau sampai seperti lihat di lapangan-lapangan tembak airsoft itu kan sampai dilarang adanya masuk CO2 jangan sampai masuk sini karena gini-gini. Mungkin itu emang ada beberapa alasan ya, karena kalau airgun itu bisa merusak ini sih, oleh target itu bisa merusak juga, ketentuannya pun beda dengan airsoft, jadi tidak bisa disamakan. Jadi teman-teman airgun jika masuk ke markas atau ranah airsoft, jangan kaget jika di sana tuh seperti anti airgun. Ini sebenarnya bukan anti, emang peraturannya seperti itu. Nah, jadinya di sisi lain, dari sisi safety, kedua dari sisi plat itu sudah mudah rusak, dan ketiga pun kalau dibuat reaksi pun kalau tidak blowback itu kan susah. Jadinya ya susah aja gitu loh, lama, triggernya berat. Jadi mau nyari waktu pun sangat mustahil untuk
menyalip yang blowback airsoft ya. Nah seperti itu. Ntar ini mati lagi. Sekarang kok sebenarnya kayak ada itunya loh sini loh, batang-batangnya tuh kayak dupa. Jadi yang berat kadang. Nah oke. Dan selanjutnya itu di sini ya, saya lihatkan lagi nih saya Glock ini. Glock ini sudah saya miliki kemungkinan dari 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Nah, ini sangat sering tampil ya di video-video saya, karena emang unit Glock yang saya punya cuma ini. Airsoftnya saya tidak punya, jadi saya punya airgun. Kalau airsoft saya makainya tim yang Hekapa ya, pakai capa yang mirip 1911 tuh. Nah mirip itu. Jadi untuk airgun saya memilih Glock. Dan kenapa saya memilih Glock? Karena pertama itu ini bukan promosi, lagi-lagi saya tidak dibayar sama Glock ini. Cuman kenapa saya memilih unit Glock ini? Dikarenakan ini operasinya itu sangat mudah pengoperasiannya. Dan untuk bongkar-bongkarnya pun juga mudah, semuanya mudah. Pemakaiannya pun juga cukup mudah. Dan banyak yang menggunakan unit Glock ini untuk di-upgrade full FPS ya, bisa sampai hampir 800 malah. Pernah saya melihat seperti itu. Cuma kalau punya saya standar dari lahir. Emang tidak saya upgrade. Jadi karena kan ya untuk saya sendiri jujur di airgun pun juga ada ini, saya juga ada lombanya ya. Jadinya saya juga mengikuti lomba airgun. Jadi unit cukup standar. Kalau upgrade kan takutnya tidak stabil sih. Saya menggunakan unit airgun ini buat lomba, buat latihan. Nah, jadi seperti itu. Kenapa saya milih Glock ini? Lagi-lagi ini karena visirnya ini bentuknya U ya, bukan U sih, kotak-kotak. Kalau U kayak M84 Beretta atau U, atau kalau pistol apinya itu Canik itu U itu saya pakai. Nah, ini banyak, jadi tebal. Jadi untuk pengambilan bidikannya itu mudah, relatif mudah kalau menggunakan Glock ini. Dan untuk safety-nya ya double trigger sini ya, triggernya ada 2. Memang Glock aslinya pun juga tidak ada safety yang di sini, kecuali itu Glock 18C itu pun settingan otomatisnya ya. Nah seperti itu. Dan kalau dibilang bahaya ya emang bahaya, makanya kalau disimpan di rumah hindarkan dari jangkauan anak-anak kecil. Karena anak kecil lo kepo, kadang ada anak kecil yang masih usia SD sekitar 5 tahun sampai 10 tahun itu, dan sekarang senang-senangnya main gadget ya, main game PUBG, FF gitu ya. Nah, main, udah senjata kok keren, dicoba, ditembak, dan kebetulan ada mimisnya atau BB-nya, jadi malah berisiko untuk yang lain. Jadi juga selain menyimpannya di tempat yang aman, usahakan tidak ada peluru di dalam sama gas. Ini punya saya ada, dikatakan emang saya habis gunakan untuk latihan ya, belum saya buka juga eman-eman. Gasnya mungkin masih ada setengah gas di dalam, dan ini pun pasti juga penyimpanannya juga aman, jauh dari jangkauan anak-anak, dari rumah tidak ada anak-anak. Ya perangkat saya pun jarang ke sini dan juga takut ketembak ya. Jadi aman. Dan sekali lagi ya, untuk pengguna airgun, untuk mengurangi pandangan masyarakat yang lumayan agak sensitif ya kepada kita, jadi monggo kalian tuh kalau bawa-bawa itu kalau bisa itu jangan sampai nempel di badan, sesuai prosedur, menggunakan koper kemana-mana. Dan juga jangan dipamer-pamerkan di banyaknya orang, karena setiap orang tuh perspektifnya beda-beda ya, gak ada yang mikirnya tuh ya. Tapi kalau di rame-ramenya dikeluarkan itu sudah tentunya tuh sudah anggapannya, sudah pikirannya sudah menjurus ke arah pikiran buruk ya. Karena buat apa sih kayak gitu? Nah, kecuali kalian di lapangan tembak di tempatnya yang seharusnya, oke, monggo gak apa-apa kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan jangan sampai buat nodong-nodong ya, apalagi sering terjadi kasus ya. Setahun berapa kali sih? Dan kemarin itu juga kejadiannya, tapi kemarin saya lihat tuh airsoft gun ya, tipe Glock juga, Glock 17, yang apa ya, pada salah nodong kuli itu ya. Nah seperti itu. Jangan sampai berperilaku seperti itulah, itu sudah tidak mencerminkan seorang penembak ya. Karena juga sudah kelihatan sih kayak gitu ya, penembak abal-abal sudah abal-abal. Ya gimana ya, emang kayak gitu. Siapa juga penembak yang setuju kalau ada orang nodong-nodong kayak gitu di jalan? Kan tidak ada. Jadinya ya kalau bisa gimana kita itu safety mungkin ya, seaman mungkin untuk memainkan unit ini, karena ini hobi kita, dan tentunya hobi ini tidak bisa dibeli ya dengan
uang, karena ini memang kesenangannya kita, apalagi hobi menjadi uang. Nah, itu yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi monggo teman-teman nyimpulkan sendiri sisi positif sama negatifnya. Cuma kalau airgun ini, ya daripada kalian nembak-nembak yang nggak jelas, mending kalian ikut kompetisinya, karena emang di setiap daerah mungkin ada kompetisinya juga sih untuk airgun ini. Dan saya pun juga sudah mengikuti kompetisinya juga, dan lumayan kan kalau menang dapat uang, dapat sertifikat, dan dapat relasi baru kan, dan itu positif tentunya, bisa tukar pendapat. Sama jika ingin ke next level, siapa tahu ayo ngomong seperti kemarin tuh main di Brimob di Sidoarjo kompetisi kan, sana kenal jadinya ke teman-teman Brimob, ke teman-teman yang ada di klub sana, jadi ini kenal, jadinya enak, banyak kenalan-kenalan. Dan suatu saat mungkin ada latihan senpi, pengen ikut, pengen belajar, pengen latihan, bisa diajak karena ada kenalan itu. Jadi dia juga bisa jadi ajang silaturahmi lah untuk airgun ini, karena kan tidak semua orang tuh pengen main airsoft, karena kalau main airsoft tuh orang tuh mikir, orangnya ya emang tidak suka, ya lari-lari tidak suka. Kita tidak bisa memaksakan, jadinya orang itu bisa membeli airgun. Jadi semua tergantung ke dirinya masing-masing sih. Gimana sebijak mungkin untuk menggunakan unit-unit ini, dan tidak menyelewengkan gitu loh. Dan tentunya untuk izin-izinnya ya diurusi untuk pendataan dan mengenai keanggotaan dari klub penembak masing-masing di kota kalian, di Perbakin kota setempat. Nah seperti itu. Jadi jika kita menggunakannya dengan aman ya, tentunya pun semuanya itu ikut bagus gitu loh. Kalau kita salah satu aja ada yang menyalahgunakan, salah satu aja nodong-nodong masuk berita, jadi masalah kan. Tambah diawasi kita, hobi kita juga tambah ketat, tambah ada enak gitu loh. Nah, jadi saya minta tolong ya kepada teman-teman yang memiliki unit-unit, tolong digunakan dengan sebaik mungkin dalam olahraga ya, bukan dalam yang lain-lain. Karena ini hobi kita ini emang sangat sensitif juga, ya memang perlu safety yang sangat lebih. Nah, itu mungkin ya sekedar curhat hati ya mengenai unit airgun. Kenapa kok seperti dianaktirikan gitu loh di Indonesia? Ya emang karena salah kita sendiri, penggunaan kita sendiri seperti itu, makanya kita dianaktirikan. Nah, jadi monggo teman-teman saling jaga ya satu sama lain. Kalau ada saudara temannya bisa suruh tonton video ini, atau bilangin sendirilah minimal, jangan ini jangan itu. Nah, karena kalau kalian ada apa-apa urusannya ya bukan cuma dengan kita, jadi urusannya langsung ke kepolisian, langsung ke penjara. Ayo, kasihan kan keluarga di rumah yang khawatir gimana, kasihan kalau sudah punya anak, kasihan anaknya, ya enak kan. Ya udah, ini saya kayak bapak ngajari anak nih, enggak ini tidak ada maksud untuk sombong atau apa ya. Ini juga kalau emang dari saya ada yang salah, mohon luruskan, mohon koreksi ya. Saya cuma curahan hati ya, bukan maksud untuk mengajari, bukan maksud untuk lain-lain. Ini hanya curahan hati, karena di sini juga saya pun sebagai penghobi pun merasa resah karena kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menjelekkan nama kita itu. Di situ kadang saya sedih. Ya seperti itu. Jadi oke lah, tidak ada yang perlu saya tekankan lagi, karena semua tergantung pada kalian. Mau saya bicara sampai berbusa-busa, sampai pelaran, kalau teman-teman masih makainya tidak sesuai dengan prosedur, tetap aja ujung-ujungnya kita yang susah. Jadi ya gunakan dengan sebijak mungkin, oke? Saya mohon sekali. Nah,
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mungkin sampai akhir ini bacotan-bacotan saya ini. Terima kasih sekali. Jangan lupa untuk dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-teman, ke anggota Perbakin setempat. Juga share ya. Dan oke lah, akhir kata, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you.